Ya, halo semuanya. Di sini kita akan belajar mendesain tabel nilai dan memasukkan rumus dengan tampilan seperti ini. Nah, ini dia. Di sini kita akan merancang tabel seperti ini ya. Terkadang siswa masih banyak yang belum tahu cara membuat seperti ini. Dia dikosongkan, istilahnya dibuat menjadi barisnya satu, baris 1 dan baris 2 ini dijadikan satu. Nah, biasanya kan ini 3 dan 4 masih masing-masing dia. Barisnya masing-masing. Tapi di sini dia sudah jadi satu. Sedangkan di sini masing-masing masih terpisah ya. Nah, dan di sini tidak digabung, tapi di sini digabung. Di sini akan dijelaskan cara pembuatan tabel seperti ini semuanya. Cara membuat dari semula. Dan memasukkan nilai. Ya, langsung saja kita desain. Oke. Kita minimize. Ya, ini dia. Atau kita buat saja di sheet 2. Ini tulisannya daftar nilai siswa kelas 12 TKJ SMK Maju Besitang. Saya ngambil di sini satu siswa aja. Jadi kita akan mendesain seperti ini. Mungkin banyak juga masih ada siswa yang belum tahu cara membuat seperti ini. Gimana caranya? Oke, langsung saja kita kerjakan. Kita buat di sheet 2. Sheet 2 ya. Oke, sebentar. Langsung saja kita kerjakan. Daftar nilai. Ya, di sini dia. Daftar nilai. Daftar nilai siswa kelas 12 TKJ SMK Maju Besitang. Daftar nilai siswa kelas 12 TKJ SMK Maju Besitang. Double A, Besitang. Ini dia. Kemudian di sini apalagi? Satu Mariani. Oke, saya ngambil sampel namanya Mariani. Mariani. Oke, lihat lagi di sini. Setelah Mariani kita buat nomor, kolom nomor mata pelajaran pengetahuan keterampilan
nilai akhir, predikat, atau grade. Langsung saja. Nomor mata pelajaran. Sini ya. Ya. Nomor mata pelajaran keterampilan, pengetahuan, keterampilan, tadi keterampilan, nilai akhir, predikat, atau grade. Nilai akhir, predikat, atau grade. Ya, sudah seperti ini ya. Ya, kemudian di sini ada nomor 1, 2, 3 sampai dengan 9. Ini mata pelajaran kita ya, ini nomornya. Di sini nilai. Langsung saja kita masukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk pindah ke bawah seperti ini pakai arah atas bawah aja. Ini ke kiri kanannya, kiri kanan pada keyboard. Mata pelajaran pertama ada mata pelajarannya PKN, Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. PKN, Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, kemudian KWH, AIJ, ASJ, TLJ. KWH, AIJ, ASJ, TLJ. Ya, kemudian di sini kita geser ini bentrok ya, gabung. Kita geser saja dari sini atas ya. Kita geser, drag seret ya. Oke, supaya jangan gabung, geser lagi. Oke, sini geser lagi. Oke, terlalu jauh. Di sini geser lagi kolomnya. Kemudian ini geser. Oke. Pengetahuan. Atau berdasarkan nilai dari sini aja. 80, 90, 87. Ya, saya di sini mengetik aja ya. 87, 90, 87, 85. 87, 90, 87, 85, kemudian 85, 89, 90, 90. 85,
89, 90, kemudian 89. Oke. Sini sheet 2 ya. 89 ya. Sekarang kita masukkan nilai keterampilan. Lihat berdasarkan dari sini saja. 88, 90, 88, 87. 88 enter, 90 enter, 88 enter, 87, 87, 89, 90. 87, 88, 90. Ini lagi. Ini 89, oke nggak masalah ya. 89, 89, 88. Enter. Oke, enter. Ya, sudah seperti ini. Kita desain. Supaya rapi. Kita desain supaya rapi ya. Sudah seperti ini masih berserak. Oke, ini digabung kemari aja. Kemudian satunya digeser ke tengah dengan klik satu, kolom satu ini geser ke tengah. Ya. Di sini terlalu rapat. Dari sini klik kanan, insert supaya ada jarak. Oh, salah. Bukan di situ ya. Di sini. Klik kanan, insert. Ya, sekarang sudah ada jarak ya. Gimana ini supaya bisa menjadi seperti ini? Caranya klik di sini di kolom A, kemudian tekan Shift dan tekan tombol arah kanan sampai dengan sejajar dengan grid ya. Kemudian tekan arah bawah ya pada keyboard. Kemudian klik merge and center. Iya, sudah. Kemudian buat dia ke tengah dan posisi tengah pada ya. Ini sudah posisi tengah tapi dia di bawah. Kita rubah menjadi kemari dia ke tengah sini dengan klik tanda middle middle ya, alih. Oke. Sekarang atur hurufnya. Nah, di sini 12. Kemudian jenis huruf, pilih times, ketik aja T pada keyboard dan I times. Oke, enter. Sudah. Kemudian tebalkan dengan B ya, atau bold. Ya. Sudah jadi. Sama ya. Oke. Kemudian kembali ke sheet 2. Ini nomor. Oke, tekan shift. Kemudian arah panah bawah pada keyboard sampai dengan 9. Pilih center. Ini dia. Klik. Oke. Dan ini lagi geser ke tengah. Sekalian saja untuk nilai keterampilan dan pengetahuan. Tekan shift. Sini ya, klik sekali di sini, tekan shift. Arah kanan. Kemudian tekan arah bawah sampai dengan nilai. Kemudian geser ke tengah. Oke. Sudah jadi. Dan
Di sini dia modelnya seperti kotak-kotak seperti ini ya. Ya, kita buat kotak ya. Kotak. Pilih di number atau di nomor. Kemudian atau ini geser seperti ini dulu supaya agak rapi. Ya, pilih di nomor. Klik di nomor, kemudian klik shift, arah kanan pada keyboard sampai dengan grade. Kemudian arah panah bawah, arah ke bawah pada keyboard sampai dengan 9, angka 9 ya. Oke. Kemudian pilih all borders. Ya, ini dia, pilih ini aja, all borders ini. All borders. Klik. Oke. Kemudian ini kita tebalkan ya. Berikan titik di angka 1. Oke. Geser kemari. Klik, geser kemari. Ini kita tebalkan. Klik shift dan arah. Ini ya, klik. Tebalkan. Oke. Sudah sama. Ya. Cuman hurufnya beda ya di sini. Oke, kita samakan hurufnya semua. Kita samakan saja hurufnya. Pilih semuanya. Shift dengan arah kanan ya. Kemudian balas dengan arah ke bawah. Kita klik di sini di jenis hurufnya. Kemudian times atau TI langsung muncul times-nya. Oke. Times langsung muncul. Ini sudah sama ya. Geser. Oke. Ini juga geser. Ya. Sekarang di sini kita ada list rentang nilai dan grade. Kita buat. Oke. Sini dia. Rentang nilai. Pindah kolom sebelahnya. Grade. Atau predikat dulu. Predikat grade. Ya. Ini digeser ya. Di sini apa dibuat? Di sini di keterangannya rentang nilai dan grade. Oke, kita buat di sini grade aja, terlalu panjang kalau rentang. Grade. Hilangkan. Ya, grade. Lihat rentang nilainya. Sini 90 sampai 100 A+. Sini salah ya. Saya ubah. 90 sampai 100 A+, 80 sampai 89 A. Dan selanjutnya seperti itu. 90 sampai dengan 100 grade-nya A plus ya, 80 sampai dengan 90 89 itu grade-nya A biasa. 70 sampai dengan 79 itu grade-nya B. Benar? Coba lihat. Oke. 669C. Pindah kemari 60 69 C.
50 sampai 59 itu D. Kemudian kurang dari 50 E. Ini ya rentang nilainya. Kita geser ke tengah. Oke, kita buat tabelnya juga seperti ini, blok aja semuanya. Ini dia, pilih all borders atau ini pun bisa ya. Dan sekarang mencari nilai akhir. Nilai akhir ini kita menjumlahkan nilai pengetahuan masing-masing pelajaran, pengetahuan dan keterampilan, kemudian dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena poinnya itu ada dua, 1 dan 1 poin dan 1 poin. Nah, dan jika di sini ada 3 nilai, misalnya nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai tugas, misalnya di sini, maka jumlahnya di sini 87 tambah 88 tambah 88 misalnya, maka dibagi 3 ya, karena ada 3, 1, 2, 3. Misalnya di sini ada nilai tugas, tapi karena di sini hanya 2 yang kita jumlahkan, 87 dan 88, maka hanya 2 poin, hanya bagi 2 karena 2 poinnya. Jadi jika 2 yang dijumlahkan, maka dibagi 2. Jika 3 poinnya ini, maka dibagi 3. Ya. Cara menjumlahkannya gimana? Nilai akhir. Kita buat aja di sini. Klik di nilai akhir di sininya. Di kolom yang akan dicari, di sini nilai sama dengan oke. 87, klik 87. Kemudian klik tambah, shift plus, kemudian 88. Kemudian bagi 2, enter. Ya, di sini salah. Harusnya nilainya itu tidak seperti ini. Oke. Maka caranya kita harus memisahkan penjumlahan dan pembagian dengan menggunakan tanda kurung. Kita ulangi. Kita ulangi ya. Klik lagi di sini. Sama dengan buka kurung 87. Ya, 87 itu D5. Cara melihatnya seperti ini. D tarik ke bawah, 5 tarik ke bawah, tarik ke samping. Berarti jumpanya di sini, pertemuan titiknya. Ini D kemari. Kemudian 5 geser kemari. Ya, inilah menunjukkan. Ya, tidak angka yang dimasukkan di rumus, tapi kolom dan baris. Oke. D5. Kemudian tekan shift plus. Kemudian 88 atau E5. Oke. Kemudian tutup kurung. Oke. Kemudian klik simbol bagi atau strip. Ya. Di Excel pembagian itu garis miring ya. Atau strip. 2. Ketik 2. Enter. Ya, inilah hasilnya. Jika dijumlahkan dengan menggunakan kalkulator, ya seperti ini hasilnya. Oke. Ya. Kalau sudah seperti ini, kita tarik saja ke bawah karena untuk mencari nilai agama sama saja rumusnya, berderet. Oke, kita tarik ke bawah. Drag.
Iya, ini nilainya. Kita pindahkan ke tengah. Ya, ini nilainya. Semuanya. Oke. Sekarang kita disuruh mencari nilai predikat. Oke. Kita buat ketentuannya seperti ini. Oke, kita buat nilai seperti ini ketentuannya. Kemudian kita buat di sini sama dengan ya. Kemudian statement if jika buka kurung, apa yang kita cari? Ini nilai akhir yang ini ya. Nah, sekarang nilai akhirnya 87,5. Dia grade-nya apa? Berdasarkan rentang yang seperti ini. Ya. Nah, jika masuk nilainya 85, klik 85 berarti dia F5. Oke. Jika 85 lebih besar sama dengan 90 titik koma. Oke. Mengakhiri baris perintah. Kemudian masuk kutip 2, maka ya ini ya, jika F5 atau 87,5 lebih besar sama dengan 90, maka kutip 2 A plus seperti ini ya, A plus kutip 2 titik koma. Kemudian jika masuk lagi statement kedua, buka kurung ya, masih kembali ini juga ya, 87,5 atau F5 ya, 87,5 atau F5 lebih besar sama dengan, masuk ke yang di sini tadi 80 sampai dengan 89. Akhir perintah, maka kutip 2 A kutip 2 titik koma A. Oke. Kemudian masuk lagi if jika buka kurung 87,5 masih tetap ya, lebih besar sama dengan 70 titik koma, maka B kutip 2. Oke. Dan titik koma. Yang mengakhiri baris perintah ya, pernyataan statement perintah. Kemudian masuk lagi if kutip buka kurung masuk ke sini lagi, nilainya tetap F5 lebih besar sama dengan 60 sekarang ya, 60 titik koma, maka C kutip 2. Oke. Setelah itu titik koma,
masuk lagi jika, buka kurung, masuk ke yang 50 sampai 59. Jika 87 lebih besar sama dengan 50, jadi koma, oke, kemudian berikan statementnya kutip 2 D kutip 2 titik koma. Iya. Kemudian masuk lagi if jika, buka kurung, jika lebih kecil, jika maksudnya 87,5 atau 87,5 atau F5, oke, lebih kecil dari 50, berarti 49 ya. Kalau di sini tadi lebih besar dari 50, berarti 50 masih termaksud ya dalam pernyataan. Kalau 50, kalau di sini 5F5, jika F5 lebih kecil dari 50, berarti 50 tidak termasuk karena lebih kecil dari 50. Oke, lebih kecil dari 50. Berarti dia dihitung dari 49. Ya. Lebih kecil dari 50, maka E. Ya. Oke. Kemudian kita hitung tutup kurungnya berapa dia. Pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini kita buat 6 kali tutup kurung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Karena ini harus berpasangan. Jika 6 di sini yang terbuka dan penutupnya harus ada 6 juga. Oke. Kemudian tekan enter. Iya, dapat nilai A. Kenapa nilai A? Karena di sini statementnya F5 lebih besar dari sama dengan 80, maka A. Ya, 80 87,5 berarti lebih besar dari 80. Dia tidak sampai ke 90. Kalau dia 90 berarti dia A+. Dia masih jarak rentang ini ya. 80 89. Ya. Jadi kalau dia 90 ke atas berarti pasti dia nilai A+. Kalau seperti ini kita drag aja ke bawah langsung. Seret ke bawah. Ya. Ini dia hasilnya. Geser ke tengah dengan mengklik center. Di sini rata-rata A. Rata-rata A. Di sini 89,5. Berarti dia masih terkategori 80 yaitu A. Karena di sini jaraknya sampai 89. Ya. 0,5. Oke. Dia belum sampai ke 90. Kalau di sini dia 90, maka sudah mendapatkan hasil nilai A+. Ya, 90. F5, jika F5 atau ini tadi 87,5 atau di sini ya lebih besar sama dengan 90, maka A+. Ya, 90 kan masih termaksud. Kecuali tidak lebih besar dari, tidak ada sama dengannya, maka dia tidak akan termaksud A+. Maka hasilnya tidak efisien ya. Mungkin saja A ya.
Tapi karena dia ada sama dengan, maka dia A+. Oke. Jadi pernyataan ini istilahnya artinya seperti ini barisnya. Sebenarnya ini gampang. Sini, jika dia F5, jika nilai yang di sini itu istilahnya lebih besar sama dengan 90, maka cetak nilai atau grade, cetak huruf A+. Ya, A+. Kemudian akhiri perintah, masuk lagi, jika nilai yang di sini ini atau F5, ini F5 ya, lebih besar sama dengan 80, maka cetak huruf A. Nah, jadi sini hurufnya A. Kenapa? Karena memenuhi kriteria dari sini. Jadi dia berganti-ganti ke mana yang cocok, mana yang cocok. Itulah yang akan dikeluarkan seperti ini. Ini cocok kemarin 90. Ini 90. Ini 90 A+. Karena dia memenuhi kriteria dari rumus ini. Oke, ya seperti itu kira-kira untuk mencari nilai grade. Dan untuk penjumlahan ini tadi dia harus dipisah ya. Kalau tidak ada tanda kurung, dipisahkan, penjumlahannya harus dalam kurung. Kalau tidak dipisah, dimasukkan tanda kurungnya, nilainya tidak akan seperti ini, tidak efisien. Harus di dalam kurung. Karena inilah dulu yang dikerjakan baru dibagi. Ya, kalau tidak dalam kurung, maka hasilnya 131. Tidak efisien. Ya, sekian tutorialnya untuk pelajaran Excel ya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Nanti kita akan rangkap lagi untuk belajar tutorial Excel yang lainnya atau kasus yang lain lagi. Oke. Sekian dan terima kasih.